Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar dari basis data. Basis data adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dalam satu sistem yang dikelola oleh Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Dengan basis data, data tidak lagi tersebar di berbagai file, melainkan diintegrasikan dalam struktur yang telah ditentukan, seperti pada model tabel relasional. Hal ini memudahkan proses pencarian, penyimpanan, dan pembaruan data. Selain itu, basis data mendukung transaksi yang aman seperti prinsip ACID, atomicity, consistency, isolation, and durability, serta kontrol akses yang memastikan data hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, atau yang kedua adalah kelemahan pemrosesan file tradisional. Sistem pemrosesan file tradisional menyimpan data dalam file terpisah tanpa integrasi yang memadai, sehingga menimbulkan beberapa masalah. Antara lain, yang pertama adalah redundansi data. Data yang sama sering disimpan di beberapa tempat, yang tidak hanya memboroskan ruang penyimpanan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan kesalahan. Yang kedua adalah inkonsistensi data. Jika terjadi pembaruan pada salah satu file lain yang menyimpan data serupa tidak terupdate secara otomatis, sehingga informasi bisa menjadi tidak sinkron. Yang ketiga adalah keamanan terbatas. Tanpa sistem kontrol akses yang terpusat, sulit untuk mengatur siapa saja dapat mengakses atau mengubah data. Yang keempat adalah kesulitan integrasi dan backup. Data yang tersebar sulit untuk diintegrasikan dalam analisa atau pembuatan laporan. Dalam proses backup pun menjadi lebih kompleks karena harus dilakukan lebih banyak file. Selanjutnya, kelebihan pendekatan basis data. Pendekatan basis data memberikan sejumlah keuntungan dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional. Antara lain, penggunaan redundansi dan konsistensi data. Dengan data yang tersimpan secara terpusat, duplikasi dapat diminimalkan dan setiap perubahan data langsung tercermin di seluruh sistem. Lalu, akses cepat dan efisien. Penggunaan bahasa query seperti SQL memudahkan pencarian, penyaringan, dan pengurutan data, sehingga proses pengambilan informasi menjadi lebih cepat. Lalu, keamanan yang lebih tinggi. DBMS menyediakan fitur kontrol akses, enkripsi, dan audit log, sehingga data lebih terlindungi dan akses tidak sah. Lalu, manajemen transaksi yang andal. Fitur transaksi atau ACID memastikan setiap operasi data dilakukan secara konsisten, yang sangat penting untuk aplikasi-aplikasi kritis seperti perbankan atau e-commerce. Yang terakhir, ada skalabilitas dan integrasi. Basis data dapat dengan mudah dikembangkan untuk menampung volume data yang semakin besar dan diintegrasikan dengan aplikasi lain. Selanjutnya adalah risiko penggunaan basis data. Meski memiliki banyak kelebihan, penggunaan basis data juga membawa sejumlah risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah biaya implementasi dan pemeliharaan. Investasi awal untuk perangkat keras, lisensi DBMS, dan pelatihan staf memiliki biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah ketergantungan pada vendor. Organisasi bisa menjadi terlalu bergantung pada vendor tertentu, sehingga migrasi atau upgrade sistem dapat menjadi sebuah tantangan. Kemudian ada risiko keamanan. Walaupun DBMS memiliki fitur proteksi, data tetap rentan terhadap serangan cyber seperti SQL injection atau peretasan jika tidak dikelola dengan baik. Kompleksitas pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, dan optimasi basis data memerlukan keahlian khusus. Kesalahan dalam konfigurasi atau pengelolaan bisa mengakibatkan penurunan performa atau bahkan kehilangan data. Yang terakhir ada isu ketersediaan. Jika sistem basis data mengalami gangguan atau kerusakan, seluruh operasi yang bergantung pada data tersebut bisa terhenti, sehingga strategi backup atau recovery yang baik juga sangat diperlukan. Mungkin ada beberapa tantangan yang lain, tapi itu yang biasanya terjadi di dunia basis data ya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya, Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.